From Zero to Hero, slogan yang layak disematkan pada seorang pria kelahiran Magelang ini. 20 tahun lalu ia menapakkan kakinya sebagai imigran di negeri Paman Sam dengan profesi sebagai seniman pantomim. Tapi siapa sangka, jalan hidupnya berbelok ke arah lain. Dari Depok, kini ia sukses menjadi petani urban, teladan baru, warga kota Philadelphia. So I'm so proud of my husband saying that I'm going to feed my kids, I'm going to feed my wife. I'm not going to grow grass anymore in a tiny little urban farm in South Philadelphia. He took charge. He started Googling things. He started YouTubing things. He started going to Amazon to find all these seeds. And he worked so hard. Pemirsa, mengembara jauh hingga ke negeri Paman Sam, sosok yang satu ini tidak pernah menyangka akan menjadi petani sukses. Bahkan dia berhasil menginspirasi warga Philadelphia untuk bercocok tanam sayur mayur di pekarangan sendiri. Nah, karena keuletannya, kini dia populer dengan panggilan Syarif Pak Tani, mengembangkan lahan pertanian yang ia namakan Heikel's Garden. Nah, ini mendapat sejumlah penghargaan dari pemerintah kota Philadelphia hingga menjadi pembicara di banyak kesempatan tentang urban farming dan mengajak masyarakat untuk mulai memikirkan soal ketahanan pangan. Dan siapakah sosok inspiratif saya hari ini? Langsung saja kita akan ngobrol dengan Syarif Saifullah di sini di People and Inspiration. Nah, ini dia nih pemirsa. Sudah bersama saya Pak Syarif Saifullah. Apa kabar Pak Syarif? Alhamdulillah, baik-baik juga. Alhamdulillah, Mas Rolando. Nah, ini luar biasa. Ini bagaimana Philadelphia hari ini? Waduh, dingin ya. Dingin-dingin banget nih. Kalau orang Indonesia, terutama saya itu sering masuk angin gitu loh. Oh. Jadi bajunya selalu tebal, ini aja pakai baju tebal terus nih saya di rumah. Oke, baik. Jadi ini Pak Syarif kan sebetulnya dari Depok begitu ya. Depok dan akhirnya merantau ke Amerika di Philadelphia. Nah, ini sudah berapa lama di Philadelphia? Oke, saya itu lahir di Magelang, terus besar di Depok, dan saya merantau tahun 2001. Jadi kurang lebih hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun. Ya, 20 tahun. Oke. Nah, ini gimana perjalanannya ke sana, Pak? Sejauh ini menyesuaikan, proses penyesuaian di sana tentunya kan agak-agak shock kan dengan kebudayaan yang cukup berbeda dari Indonesia, Magelang, Depok, akhirnya ke Philadelphia, Amerika. Nah, ini gimana proses penyesuaian di sana, Pak? Proses penyesuaiannya itu benar-benar untuk saya itu ya kaget, shock bener, culture shock pertama untuk kebudayaannya kan, karena kan kebiasaan di Indonesia kan tentu akan beda dengan kebiasaan di Amerika ya. Jadi terutama makanan. Jadi saya selama 1 minggu tuh benar-benar saya sempat sakit tenggorokan. Pertama saya terbangnya kan di Los Angeles, jadi kita benar-benar in banget. Terus pindah ke Philadelphia. Baru saya mulai adaptasi dengan lingkungan karena di Philadelphia banyak orang Indonesia dan banyak pekerja-pekerja Indonesia. Di Amerika itu selama 3 tahun saya kerja di pabrikan. Akhirnya saya lari ke restoran. Jadi saya lamanya itu malah justru di restoran. Hampir 8 tahun. Nah, dari situ saya belajar masak. Tapi awalnya Bapak datang ke Amerika itu dalam rangka apa sebetulnya, Pak? Nah, saya waktu pertama datang ke Amerika itu bersama teman-teman, jadi diajak. Waktu itu saya masih kerja di LSM ya, di sebuah entertainment, nyoba kerja di Amerika. Akhirnya saya bekerja di Amerika, gitu Mas. Jadi awalnya sih sebenarnya nggak ada niatan untuk tinggal lama di Amerika. Oke. Bapak ini kan sudah mencoba macam-macam ya kan, tadi dari kuli itu segala macam, kerja di pabrik, akhirnya memasak gitu segala macam, sampai akhirnya Bapak ini dikenal sebagai Syarif Pak Tani gitu ya di Philadelphia. Nah, ini gimana sampai akhirnya memutuskan untuk bercocok tanam di sana, Pak? Saya awalnya kan single, terus kebetulan saya nikah. Nah, mendapatkan nikah orang Indonesia itu Ibu Hani, Hani. Ada rumah kan, beli rumah ya kan. Jadi rumah itu ada lahan. Lahannya itu kurang lebih 80 meter persegi, depan, samping, dan belakang. Terus saya berpikir, kalau saya punya anak juga kan, untuk makannya gimana nih? Selama ini kalau saya lihat anak-anak saya sekolah kan, banyak kan instan. Terus saya berpikir ada lahan kosong, kenapa saya nggak manfaatkan untuk sayur-sayuran? Nah, akhirnya saya manfaatkan tuh, lahan itu saya manfaatkan. Jadi 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, sampai seterusnya, sampai habis baru saya tanam. Nah, itu aja. Jadi awalnya tuh karena
melihat lahan kosong, baru saya bercocok tanam. Dan bercocok tanam pun juga nggak mudah, ya karena di sini kan 4 musim kan. Jadi banyak kegagalan lah gitu. 1 bulan pertama itu, waduh, saya bener-bener luar biasa capeknya ya. Terus juga 1 tahun juga setelah hasilnya juga berantakan. Kita nggak tahu karena saya belajar bertani itu kan otodidak. Jadi lama-kelamaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya udah jadi mengerti karakter tanaman, jarak-jaraknya. Nah, akhirnya sampai sekarang gitu. Nah ini gimana itu awalnya belajarnya itu dari mana Pak? Jadi awal belajar saya itu mencoba dengan praktek saya langsung. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Kalau di Indonesia itu kan mudah kan, karena 2 musim. Kalau sini kan ternyata ada 4 cuaca. musim, ya? Ada 4 musim kan. Jadi kadang-kadang kalau saya mulai nanamnya itu Maret, ya kan pembibitan Maret, saya keluarkan itu April, sudah jadi semua saya pembibitan sekitar 600, tiba-tiba turun salju. Nah akhirnya kan mengulang kembali. Ambiar Pak ya? Pengalaman itu aja. Iya. Terus keduanya akhirnya karena banyak kegagalan, saya juga akhirnya ke Google juga. Saya make sure untuk belajar Google, oh ternyata jarak gini. Terus ke YouTube juga gini. Akhirnya saya bisa. Tapi yang paling penting itu saya sebenarnya praktek langsung. Jadi saya hampir boleh dikatakan 80% saya pengalaman langsung di lapangan aja gitu loh. Dan terus akhirnya kan hasilnya kan karena saya bagi-bagikan. Terus orang tuh pada datang, setelah datang saya kasih bibitnya, terus saya kasih hasilnya. Lama-kelamaan manggilnya kan identik, kalau berkebun itu kan jadi Pak Tani. Orang-orang manggil Pak Tani itu ke Pak Tani aja. Di mana-mana saya dipanggil Pak Tani. Sampai sekarang jadi Sari Pak Tani. Jadi selama di sana memang bertetangga itu seru juga ya. Orang-orang bisa melihat hasil taninya Bapak. Mungkin awal-awalnya dilihat strangers nih. Tapi akhirnya Bapak bisa mengambil hati warga sekitar juga ya kan. Nah, pemirsa kita masih akan ngobrol juga bersama dengan Pak Syarif di sini. Nanti ada orang penting juga di balik kesuksesan Pak Syarif di segmen 2. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda hanya di People and Inspiration. Ya pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration, dan saat ini saya tidak hanya bersama dengan Pak Syarif, tapi di sini ada sosok penting di balik kesuksesan Pak Syarif. Ada siapa ini Pak Syarif? Bisa dikenalin di sebelah kanannya Bapak ini, ada siapa ini Pak? Lo kok pegang-pegang rangkul-rangkulan? Udah muhrim ya. Oke, siap. Bagaimana Pak? Jadi ini istri saya nih. Ini namanya Ibu Umu Hani. Ya, jadi orang Betawi nih. Ibu Hani, halo, apa kabar Bu? Baik, terima kasih atas kesempatan buat sharingnya. Oke, Bu Hani, sebelumnya juga pernah bekerja di pemerintahan di Philadelphia begitu ya. Jadi PNS begitu kalau di sini sama di sana, dan juga berkarir lah di Philadelphia di Amerika di sana. Sampai akhirnya memutuskan untuk sekarang menjadi ibu tani mendukung Pak Syarif. Gimana ceritanya ini, Bu? Ya, sebenarnya masih berkarir juga sih sekarang ya, karena kita punya perusahaan sendiri. Oh, gitu. Sekarang justru udah ada perusahaan sendiri, nggak kerja sama orang justru ya? Oke, top. Iya, jadi nggak kerja sama orang. Jadi masa ya kita merantau jauh-jauh ke Amerika jadi kuli lagi gitu kan. Jadi saya biarkan Pak Tani jadi kuli part time di rumah sakit. Saya nggak mau jadi kuli lagi gitu, makanya kita punya usaha sendiri dan mendampingi jadi Bu Tani karena enjoy aja kalau jadi Bu Tani. Asik, keren. Nah ini tanaman apa nih yang pertama akhirnya cocok berhasil begitu dikembangkan oleh Pak Syarif di sana? Ya, jadi saya tuh nanamnya itu awal pertama itu kayak kangkung, kayak bayam, kayak tomat, jadi kayak brokoli, kayak sawi. Jadi pertama itu nanamnya jadi 5. Terus lama-kelamaan karena banyak yang mau belajar ke saya, akhirnya saya coba. Setiap orang tanya cara nanam cabai gimana, saya tanam. Jadi saya akhirnya bisa mencoba 40 macam sayuran. Jadi sayuran tropis ya. Itu yang juga, tropis asli Indonesia ya, gitu ya Bu ya? Pak ya? Ya Indonesia, terus juga dari sini juga ada gitu loh. Karena sudah 10 tahun saya berkebun, bertani, saya nyoba sekarang hanya yang diperlukan aja. Seperti tahun ini ada 6 macam yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, kayak kangkung, kayak sawi, kayak onion ya, daun bawang, cabai, pare. Nah itu yang banyak peminatnya. Dan mahal, kayak kangkung kan mahal. Tak
tanam kangkung itu. Jadi ini Pak ya, bisa dibilang warga di sekitar Anda di Philadelphia itu tiap hari makanannya pare, kangkung dan lain-lain asli Indonesia itu Pak? Ya saya coba karena kan kebun saya juga banyak dikunjungi masyarakat, bukan Indonesia aja, tapi masyarakat Amerika juga, termasuk tetangga-tetangga saya orang bule, orang-orang Afrika Amerikan itu juga belajar. Jadi yang lihat kan nggak pernah nyoba makanan seorang Indonesia, tak kasih, ini apa? Dicobain gitu ya? Tak kasih aja, akhirnya dinyoba-nyoba dan seneng. Nah, tapi bibitnya gimana? Susah nggak sih Pak sejauh ini? Atau sama aja kayak di Indonesia? Bibitnya sih sama, cuman prakteknya itu cara penanamnya yang agak sulit, butuh kesabaran. Ada tantangan tersendiri ya. Oke. Jadi saya nanam tuh biasanya 600, 700 bibit, ya kan? Itu belum nanti bisa juga gagal, ya kan? Kalau gagal diulang lagi, jadi butuh kesabaran, betul kesabaran. Nah, kenapa saya nanam banyak? Karena kan stok saya misalnya ada 400, 200 itu nanti buat masyarakat yang datang, yang mau berkebun kan harganya mahal-mahal. Tomat aja $3 satu biji, ya kan teman-teman, daripada dibeli di store datang ke saya $3 satu biji gratis. Termasuk kangkung itu 3 batang $3. Bisa bayangin itu makan pakai lumayan itu Pak. Kalau dijualin, dibisnisin tuh bisa cuan gitu ya kan? Ya rezeki kan bukan dari itu, rezeki kan dari keberkahan orang datang aja. Itu adalah suatu bagi saya adalah rezeki gitu kan. Nah itu bagi saya itu Mas. Dan alhamdulillah tetangga-tetangga juga akhirnya banyak ngikutin. Tapi ada nggak sih kalau misalnya di tetangga-tetangga yang di Chicago, di negara bagian lain gitu, yang akhirnya kemudian untuk kenal sama Pak Syarif dan memilih untuk bercocok tanam di sana, minta dikirimin juga gimana? Banyak. Jadi awalnya pertama waktu tahun ketiga itu saya sangat sibuk banget karena banyak orang Indonesia yang tinggal di sini itu kan pengen berkebun, dan berkebun itu kan banyak kegagalan, susah. Tiba-tiba ada 4 musim dingin, caranya tekniknya belum tahu. Akhirnya tanya ke saya, akhirnya saya memberikan support termasuk bibit-bibit juga gitu loh. Oh ya nggak punya tak kirim. Menanam itu bukan hanya bibit juga, tapi juga bikin pupuk juga buatan saya sendiri. Jadi bener-bener seneng banget kalau saya bisa berkebun, teman-teman bisa berkebun, saya bisa makan enak, teman-teman bisa makan enak, puas rasanya. Pak Syarif, sampai akhirnya kemudian dengan apa yang Anda lakukan, mendapatkan beberapa penghargaan, diapresiasi oleh pemerintah pada saat itu. Bisa diceritakan apa aja, Pak, apresiasinya? Saya apresiasinya itu satu, pernah mendapatkan juga sebagai Bapak Teladan, ya alhamdulillah sih, mudah-mudahan amin, gitu, tetap teladan sampai umur kakek nenek. Keduanya juga diapresiasi oleh pemerintah ini mendapatkan lahan. Pernah mendapatkan lahan 600 meter. Jadi lahan 600 meter, Pak? Iya. Untuk apa itu, Pak? Untuk berkebun, untuk bercocok tanam. Jadi juga akhirnya diapresiasi juga jadi pembicara-pembicara. Ya istri saya di bagiannya nih. Kalau sudah pakai bahasa Inggrisnya yang was-was, jadi bicara-bicara di forum-forum internasional ya. Coba terangin deh istri saya. Iya, jadinya banyak dari universitas-universitas lokal, maksudnya lokal Amerika gitu ya, datang ke kita karena mereka sangat ingin tahu bagaimana seorang imigran bisa membuat urban farming yang sustainable gitu kan, dan juga karena banyak imigran-imigran yang datang ke Amerika itu kan mereka terputus dengan rantai makanannya. Seperti kalau misalnya di Indonesia kita kan sering makan somai dengan parenya, sementara itu di sini kalau kita pergi ke supermarket nggak ada tuh yang namanya pare, kecuali kita pergi ke supermarket Asia ya kan. Jadi di situ kita dijadikan studi gitu, bagaimana cara sebuah keluarga imigran bisa membuat kekangenan komunitas itu bisa menjadi lebih dekat dengan makanan dia sendiri gitu. Jadi mereka tuh melihat ini tren yang unik sekali gitu kan. Waktu itu kita pernah mengajarkan anak-anak dari Temple University, mereka datang, kita ajarkan buat gado-gado. Setelah itu dikenalin gado-gado, oke. Iya, mereka tuh kaget karena kalau misalnya gado-gado, kalau salad di Amerika itu kan rata-rata mentah ya kan. Sementara gado-gado itu kan kita di steam, direbus dulu. Nah itu perbedaannya. Dan kita kasih lontong juga kan. Dan lontongnya itu kan dibungkus oleh daun pisang. Nah mereka tuh mau makan daun pisangnya juga karena mereka pikir daun pisangnya itu sayur
sayurannya gitu Bukan, loh. dikira lalapan kali, bukan ya? Wah ini hijau juga gitu kan. Iya. Pak Syarif dan Ibu Hani, apa dampak positif yang kemudian dirasakan oleh keluarga sendiri? Kalau untuk saya pribadi dampak positifnya tuh saya merasa tenang dan merasa nyaman bisa berbagi. Wow. Kalau untuk saya terus terang enak banget karena tinggal keluar ke halaman belakang mau makan apa aja gitu kan. Jadi dan kita tahu apa yang kita tanam. Kalau kita tanam sendiri kan kita tahu. Tahu sendiri ya. Kita tahu ya, makanannya kangkung itu apa dan kita siramnya pakai apa. Wow, jadi ada kepuasan tersendiri gitu ya. Baik, jadi Bapak Tani sudah tadi ngobrol, ada juga Ibu Tani sudah ngobrol tadi. Nah, nama tamannya Heikel's Garden, alias itu anaknya dari kedua orang ini. Nanti kita akan ngobrol juga pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. People and Inspiration akan segera kembali usai jeda di segmen berikut. Kembali lagi di People and Inspiration dan saat ini sudah bersama Pak Syarif. Wih, ada dua jagoan di sini nih pemirsa ya kan? Ada, ini yang pertama namanya siapa Pak? Ini nama saya Haikal. Oh, Haikal. Nah, yang satunya lagi? Ya. Putra. Putra. Haikal dan Putra. Wih, ini ini yang punya gardennya ini, pemirsa ya. Heikel's Garden. Ini Pak Syarif. Kenapa sampai akhirnya memutuskan nama tamannya itu Heikel's Garden? Waktu pertama itu kan saya kan bingung. Waktu itu pertama lahir kan ini, misalnya kan Haikal, terus apa yang bisa diingat dan supaya tetap saya bisa ingat namanya itu taman ini ya. Akhirnya saya pikir, wah ya udah ini aja, Haikal aja lah saya gitu. Jadi langsung terkenal namanya Haikal aja. Terus akhirnya Haikal Garden saya namakan gitu loh. Tapi gimana nih buat Haikal sama Putra? Apakah jadi suka bercocok tanam juga nggak? Iya, aku suka siramin tanamannya. Oh gitu. Jadi Haikal sekarang umur berapa? Umur 10. 10 tahun ya. Nah, yang Putra sekarang umur berapa? 9. Nah, ini teman-teman di sekolah pada tahu nggak kalau misalnya si Haikal ini punya kebun sayuran di rumah? Iya. Yang paling disukai itu nanam apa? Tanaman tomat gara-gara manis. Oh, karena manis ya. Jadi Haikal dan Putra sering juga makan dari hasil nanamnya sendiri begitu ya? Iya. Jadi nanti kedepannya mau ikut jejak ayah nggak? Aku nggak tahu deh, tapi cita-citaku jadi businessman. Businessman. Kalau Putra cita-citanya mau jadi apa nih Put? Businessman. Businessman juga. Oh ya wes. Jadi nanti bantu-bantuin Bapak dan Ibu ya. Haikal dan Putra ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Syarif. Nah, Pak Syarif, jadi sejauh ini ketika Anda memulai gitu untuk berbagi, apa respon dari warga sekitar pada saat itu, Pak? Soalnya kan Anda kan pendatang, ya kan, imigran gitu. Terus di sana Anda bercocok tanam dan akhirnya Anda mau membagikan kepada orang lain gitu secara gratis. Lahan saya yang 80 meter persegi itu saya gunakan untuk berkebun tuh saya buat serapih mungkin. Jadi dilihat tuh biar enak, biar dipandang tuh enak. Jadi dilihat, masyarakat ya. Amerika di sini kan ada tatanan hukum kan ya, yang misalnya tuh ya udah ketat gitu. Jadi nggak bisa sembarangan aja. Jadi biar masyarakat tuh atau tetangga tuh lihat tuh biar seneng. Nah kemudian banyak memang yang tanya, kamu ngapain? Aku berkebun. Nah, saya nanam selain tanaman tropis juga tanam makanan sayuran orang Amerika yang suka kayak beet, kayak brokoli, kayak timun. Oh, iya. Itu yang saya bagikan kepada tetangga sebelah saya, belakang, jadi samping saya bagikan dan responnya benar-benar luar biasa dan sangat welcome dan positif karena terlebih dengan tomat cherry-nya ya. Saya banyak nanam tomat cherry. Amerika tuh kan banyak tomat cherry kan buat salad, tak bagikan itu organik, dia itu seneng, akhirnya respect dan akhirnya tiap tahun dia sering saya kasih dan dia akhirnya juga banyak yang bantu saya. Ada nggak sih nanti kepikiran untuk dijadiin komersil gitu, dibisnisin? Ya terus terang saya sampai saat ini saya belum dan saya
insya Allah mudah-mudahan tetap berbagi ya. Insya Allah sampai kapanpun, sampai saya ajal tetap akan saya berbagi di Amerika. Nah insya Allah juga kalau saya pulang Indonesia juga saya pengen juga membangun di mana sebuah usaha. Pengen apalagi nanti bisa kerja sama pemerintah dan pengen berbuat sesuatu lah untuk bangsa negara gitu. Nah itu keren tuh. Ingin berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara, buat tempat di mana Anda juga sekarang berada gitu. Tapi ini Pak, ada niatan nggak sih Pak ke depannya nanti misalnya, ini kan Bapak udah sejahtera di sana, udah sukses di sana, ngajak petani-petani lokal di Indonesia untuk sama-sama belajar di sana, mengembangkan usaha di sana gitu Pak? Oh gitu. Jadi kita di desa sendiri kan sudah banyak petani-petani milenial ya, dan saya juga sering jadi narasumber kan, dan saya banyak ikut grup-grup di komunitas-komunitas urban farmer atau pertanian yang dimana di situ banyak dilibatkan para petani-petani seluruh Indonesia, termasuk para pejabat-pejabatnya atau instansi terkaitnya ada. Dan justru di desa itu sekarang ini lagi digalakan urban farmer dan menjadikan petani itu dijadikan sebagai raja di negeri sendiri. Nah itu yang kita harus harus kita giatkan, ya kan? Jangan sampai nanti kita kekurangan pangan, sayuran, ya kan? Terutama di Indonesia ya. Saya pengen di Indonesia ya. Kalau di sini kan jelas kalau petani-petani kan sudah settle, istilahnya itu sudah artinya gimana? Sudah pada mapan kan. Dan di Indonesia itu saya pengen digalakan banyak lahan-lahan yang kosong untuk dijadikan pertanian. Gimana komplek-komplek perumahan-perumahan di mana saja berada, termasuk komplek-komplek pemerintahan itu dijadikan semacam ada satu spot untuk urban farming, jadi dia bisa beli tidak di luar tapi bisa bisa makan dari hasil yang ada di komplek tersebut gitu ya. Karena apalagi pandemi kan, jadi niat saya pengen di Indonesia pertanian harus maju, petani harus sukses, harus mapan, harus sejahtera, harus itu aja. Jangan jadikan petani itu terus di bawah aja terus gitu Mas. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Syarif sudah berbagi inspirasi, berbagi cerita. Ini sangat menguatkan kita, sangat membawa semangat buat kita semua di sini. Dan juga ide berbagi ini sangat luar biasa banget. Salut buat Pak Syarif. Terima kasih, sukses terus Pak Syarif. Tetap semangat Pak. Semangat, merdeka. Merdeka. Ya baik, demikian tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Syarif. Ini luar biasa, jadi kekuatannya dia adalah kesabarannya dia untuk tekun. Dia memilih untuk tekun dan fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Nggak cuma sampai di situ. Dari apa yang dia lakukan, ada satu mimpi terbesarnya adalah untuk berbagi banyak orang. Nah di sini ketika dia berbagi, ini membawa kepuasan tersendiri yang nggak bisa dibayarkan oleh apapun. Dan pemirsa, demikianlah People Inspiration saya hari ini. Saya Rolando Sambuaga. Sampai jumpa.